Oke, kita masuk ke materi ya tentang apa itu autonomous maintenance. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini saya ingin menjelaskan ada baiknya kita mempelajari dulu perkembangan industri dari tahun ke tahun. Ini sangat penting karena ini berhubungan langsung dan berhubungan sekali dengan mengapa kita melakukan atau mengapa kita menjalankan autonomous maintenance ya. Karena kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berbeda ya, bahasanya itu sesuatu yang berbeda ketika kita menjalankan suatu manajemen ya, yang tidak hanya mengandalkan produksi saja, tidak hanya mengandalkan maintenance saja di dalam menjalankan apa namanya pekerjaan di manufacturing kesehariannya ya. Oke, ini akan saya jelaskan ya. Jadi perkembangan daripada manajemen maintenance ya, termasuk salah satunya TPM atau autonomous maintenance tadi, itu tidak lepas daripada berkembangnya atau bertumbuhnya industri di tahun 70-an ya. Meskipun saya yakin mungkin Peruri tahun berapa ya, tahun 60-an atau bahkan sebelumnya mungkin ya berdirinya, tetapi ini kebanyakan apa namanya, industri tumbuh di dunia itu tahun 70-an ya. Di mana pada saat ini ya, pada saat dekade tahun 70-an ini demand daripada produk yang dibuat ya, itu melebihi daripada kebutuhan. Jadi contoh misalnya gampangannya gini ya, di tahun 70-an itu kalau orang apa ya, mungkin zamannya dulu perlu sabun gitu ya, sabun dulu mungkin pabrik itu membuat sabun, mungkin sudah bukan promosi ya, misalnya Rinso atau dulu ya B29 itu ya, misalnya kalau zaman-zaman tahun 70-an itu, kalau ada yang sudah lahir ya. Nah, itu setiap pabrik yang membuat produk itu pasti cepat diterima oleh pasar. Kenapa? Pasarnya sangat besar, ya kan? Persaingannya sangat rendah, dan sehingga apa? Produknya itu eh, apapun diterima dengan pasar ya. Nah, itu di tahun 70-an. Nah, kemudian industri tumbuh ini berkembang terus sampai masuk ke area tahun 80-an, di mana di sini industri berkembang. Nah, industri berkembang di sini artinya adalah kita tidak hanya melihat produk-produk, sesuatu produk itu dibuat atau diproduksi di negara asalnya, di pabrik ya, tetapi kita sudah melihat negara negara produk A itu dibangun diproduksi di negara mana gitu ya. Termasuk salah satu imbasnya ini di dekade 80-an akhir, itu banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ya, akhir ya. Terus kemudian masuk langsung dilanjutkan ke tahun 90-an, banyak kawasan-kawasan industri dan sebagainya yang masuk ke Indonesia. Nah, itu ya, nah itu salah satunya adalah efek daripada industri perkembangan dari tahun ke tahun ya. Nah, kemudian di penghujung akhir tahun 90-an, tahun 97 98 kita mengalami krisis ekonomi ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, proses ekonomi proses seleksi proses apa nama yang terjadi adalah proses selektivitas ya. Jadi terjadi selektivitas yang tinggi pada saat di tahun 90-an akhir, yaitu krisis 98 ya. Nah, kalau kita berbicara tentang selektivitas, berarti ada suatu kata yang memisahkan ya, perusahaan yang terseleksi dan yang tidak terseleksi. Nah, apa perusahaan yang terseleksi, bagaimana bagaimana profilnya ya. Kita dapat bisa lihat ya, perusahaan yang bisa terseleksi artinya bisa langsung bisa menggerakkan ekonomi, bisa bertahan gitu ya. Bisa bertahan itu adalah perusahaan yang notabene itu bukan uangnya banyak.
Bahkan yang tahun 90-an itu uangnya banyak, perusahaan yang uangnya banyak malah kolaps ya kan. Tetapi perusahaan yang tetap berdiri ya kan, melewati selektivitas tersebut adalah perusahaan yang satu menurut saya ya, itu yang mempunyai produk yang unggul. Artinya produk tersebut tetap diperlukan oleh masyarakat. Terus kemudian perusahaan yang mempunyai sistem manajemen pengelolaan perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang mempunyai apa namanya, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu yang terseleksi ya. Nah, akhirnya kita masuk ke tahun 2000-an ya gitu, ya kan. Nah, itu kita sudah banyak sekali apa namanya, perusahaan-perusahaan yang terseleksi dan unggul dapat melewati itu semua. Tetapi kemudian masuk lagi tahun 2000 dan dilanjutkan 2020 ini ya, perusahaan tersebut terjadi perusahaan yang ada itu terseleksinya terjadi sekali lagi, ya kan? Yang kalau yang sebelumnya tahun 90 adalah selektivitasnya itu tentang apa namanya, profil perusahaan. Nah, yang tahun 2000 di sini lebih mengarah ke arah apakah perusahaan tersebut bagaimana pengelolaan safety-nya, bagaimana pengelolaan ekologinya, bagaimana pengelolaan sosialnya, ya, prosperity-nya, seperti itu ya. Itu lebih dikedepankan, selektivitasnya itu di situ ya. Nah, inilah urutan-urutan dari perkembangan industri dari tahun ke tahun. Nah, salah satu kata kuncinya yang tetap bertahan di dalam kurun waktu 70, 80, 90 sampai 2000 itu adalah tentang kata QCD. Nah, apa QCD itu adalah Q-nya itu di quality, ya, bagaimana membuat suatu produk yang berkualitas. Ingat, kualitas ini bukan kualitas yang sangat tinggi, tetapi kualitas yang diinginkan oleh pasar. Jadi belum tentu produk bermutu tinggi itu yang awet, bukan. Itu kalau itu dulu, ya. Itu zaman-zaman dulu. Tapi kalau sekarang bermutu tinggi itu adalah produk yang memang diminati oleh pasar. Contoh misalnya, kalau kita tahu, gampangannya produk handphone lah sekarang ini ya, handphone gitu ya. Kalau secara volume mungkin, ya kan, jumlah produk iPhone ya, dengan produknya merek Cina ya, sana ada yang Vivo, Oppo dan sebagainya. Itu jauh lebih tinggi daripada Oppo dan Vivo. Karena apa? Apakah lebih bagus secara kualitas? Tidak. Pasti semua orang tahu yang berkualitas lebih tinggi adalah iPhone. Tetapi ya kan, banyak masyarakat di dunia ya kan, yang tidak memerlukan kualitas setinggi apa yang disodorkan oleh Vivo, disodorkan oleh iPhone, ya. Dengan kualitas yang dimiliki dan disodorkan oleh produk-produk China saja, itu sudah sangat cukup. Nah, ini artinya adalah bukan pada quality di sini adalah bukan kualitas produk yang sangat tinggi, bukan, ya. Nah, ini tentu saja ini setiap perusahaan berbeda-beda. Contoh misalnya jelas pasti kan apa namanya, arahnya adalah bagaimana membangun produk dengan kualitas yang tinggi. Kualitas tingginya apa? Karena kita bermain di barang-barang berharga. Oh ya, sorry, tadi istilahnya barang-barangnya, surat-surat berharga ya. Itu pasti apa namanya, keamanannya tinggi, security-nya tinggi, terus kemudian keawetannya tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan quality, ya, global quality. Nah, terus kemudian C-nya, C-nya adalah cost. Bagaimana membuat suatu produk dengan harga yang sangat kompetitif. Artinya itu bisa bersaing di pasar. Apalagi sekarang pasar kita itu adalah pasar bebas, borderless. Kalau dulu kita hanya melihat barang yang kita pakai atau kita gunakan hanya produksi sekitar kita ya, Indonesia lah paling enggak. Tapi sekarang borderless, artinya apa? Yang kita pakai itu bisa dibuat di Vietnam, China, Malaysia, bahkan ada yang Filipina, ada bahkan yang ujung jauh dari kita, dari Brasil itu juga. Dan produk dari kita pun ada yang dipakai di luar-luar negeri yang sangat jauh. Bahkan dulu kalau saya waktu masih visit ke, pernah order dari negara yang di Afrika, yang negaranya aja
apa ya, nggak pernah dengar saya negara CAD atau apa gitu, CAD itu apa gitu ya. Nah itu artinya adalah mengarah kompetisi kita itu sudah borderless, udah tidak tersekat-sekat lah gitu, seperti itu ya. Nah kemudian D-nya di sini adalah delivery. Delivery di sini adalah bagaimana kita membuat produk dengan pengiriman yang tepat waktu ya. Nah, kemudian global QCD ini disandingkan dengan apa yang kita sebut dengan global thinking. Artinya apa? Kita harus memahami profil bisnis dari perusahaan kita ya, yang berskala internasional, artinya berskala global. Pemikirannya juga harus global. Artinya apa? Produk yang kita buat itu yang pakai bukan orang Indonesia saja loh. Produk tersebut kita pakai, yang memakai adalah produk orang-orang yang dari luar negeri, yang tadi yang saya sampaikan belum tentu kita tahu negaranya mana gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman di Peruri, bahwa produk kita itu produk yang apa namanya bisa diterima di pasar dunia. Nah, artinya ke sana. Nah, ini sedikit perkembangan industri dari tahun ke tahun ya. Nah, apa hubungannya Pak? Udah ngobrol lama 15 menit kok, apa hubungannya dengan autonomous maintenance gitu ya, dengan perawatan mandiri gitu ya. Kita lihat ini secara ini ya. Nah, kemudian ada suatu fenomena ya, suatu fenomena yang berbeda dibandingkan dengan apa yang kita apa yang kita tadi diskusikan ya. Nah, sebenarnya ini terjadinya pada saat pertumbuhan ekonomi ya. Pada saat perusahaan tersebut mulai tumbuh ekonominya ya. Nah, cara yang paling mudah ya pada saat 70-an itu ya, tahun berapa ya? Sekitar tahun itu juga ya. Ada perlu produk A, beli mesin. Produk A-nya tambah mesin lagi. Kalau tambah mesin lagi berarti harus ada yang mengoperasikan, ya kan? Tambah manusia. Sehingga dapat disimpulkan jurusnya apa? Kalau ada order naik, ya jurusnya cuma dua, nambah orang, nambah mesin, nambah orang, nambah mesin, nambah orang, nambah mesin. Ini filosofi yang dipakai di tahun 70-an di sana ya, tahun 70-an 80-an gitu ya. Mungkin di kitanya seperti itu. Nah, justru ini yang menjadi suatu masalah lagi. Masalah utamanya itu muncul di situ ya. Karena apa? Karena kita mengeksekusi dengan cara yang mudah ya. Bisa jadi karena pada tahun tersebut itu kita belum tahu ya apa namanya, bagaimana kita memanage atau mengelola perubahan yang ada ya. Oleh karena itu kita lakukan dengan cara yang mudah tadi, membeli mesin, membeli manusia gitu ya. Nah, tapi kita lupa pada saat kita lakukan pembelian mesin dan manusia tersebut, kita lupa kita tidak menyentuh manusianya dan menyentuh mesinnya. Manusia dan mesin perlu dirawat. Manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi, perlu diberikan pelatihan, perlu diberi pendampingan, perlu adanya kontrol, ya kan? Perlu adanya suatu manajemen tersendiri. Ya. Nah, ini tidak dilakukan. Sehingga apa? Mesin yang tadi dibeli dengan jumlah yang banyak bertambah, operator tenaga kerja yang ditambah, tetapi outputnya tidak signifikan naiknya. Sehingga apa? Tujuan dari awal tadi di dalam apa namanya proses perjalanan industri tadi itu supaya apa hasilnya naik, QCD-nya naik, ya kan? Yang kita dapatkan itu justru kebalikannya, yaitu adalah QCD-nya menjadi down di sini. Ya, kualitasnya menjadi turun, biaya prosesnya menjadi sangat tinggi dan delay production. Artinya apa? Janji yang kita janjikan kepada customer untuk mengirimkan barang itu meleset, tidak sesuai. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Hal yang sebelumnya itu kita tidak pikirkan, ya, itu menjadi muncul. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan suatu manajemen tersendiri yang berbeda.
ya itulah muncullah apa yang kita namakan tadi TPM, Total Productive Maintenance, ya kan, dan turunannya di dalamnya tadi adalah tentang ada autonomous maintenance atau perawatan mandiri. Yang jadi kurang lebih kronologisnya seperti itu ya. Tadi kalau tadi di sini saya sampaikan tentang apa itu lean dan kemudian turunannya ke TPM dan autonomous maintenance itu positioningnya di mana gitu ya. Nah, kemudian yang berlanjut lagi, mengapa kalau kita ada AM, ada TPM, itu adalah arahnya ke arah fenomena yang muncul ini, yang tidak kita praduga, kita tidak duga ya sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita sudah sampai ke ini ya, ke fenomena yang terjadi untuk QCD-nya turun tadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Pertama, memperbaiki QCD tadi menjadi naik lagi ya. Caranya bagaimana? Kita satu persatu jalankan ya. Global Q-nya kita naikkan dulu ya. Apa artinya global Q di sini? Kalau kita ingin menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi, dalam tanda kutip ya, tinggi itu bukan setinggi langit ya, seperti iPhone bukan, tetapi kualitas tinggi adalah kualitas yang diharapkan oleh kualitas yang diharapkan oleh pengguna ya, usernya ya. Apa syarat-syaratnya? Nah, kita lihat di sini ya, urutannya adalah di sini. Kalau kita ingin mendapatkan produk dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan customer di sini, itu material suppliernya harus betul-betul kualitasnya tinggi ya. Kalau ada yang nggak berkualitas tinggi bagaimana? Harus di stop ya. Kalau kita belajar di Lean ya, Lean ada nanti kita pelajari di Lean situ. Itu produk yang tidak berkualitas tinggi, tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak boleh dilanjut. Artinya apa? Tidak boleh dilanjutkan ke proses berikutnya. Itu kalau saya masih ingat kan, misalnya untuk mencetak uang itu ya, itu kan mulai mesin dari awal itu kan ada kalau mesin apa ya itu printing intaglio atau apa kalau saya masih ingat itu ya. Nah, itu kan itu proses melewati proses demi proses kan. Nah, itu kalau ada material yang ada tambahan yang baru, misalnya kertasnya, tintanya dan sebagainya tidak sesuai dengan spek, itu secara lean, secara konsep itu harus dihentikan. Karena apa? Nanti di arahnya adalah rejection ratio-nya di sini itu tinggi. Nah, kalau sudah rejection ratio-nya tinggi, nah itu produknya mesti sudah reject-nya tinggi. Di antara reject yang ada pasti kualitasnya ada yang rendah yang ikut serta ke ke pelanggan ya, ke pelanggan. Itu yang jadi masalah ya. Ya, jadi di sini adalah bagaimana arah daripada pencapaian global Q. Nah, hubungannya apa Pak dengan mesin? Nah, di sini tengah di sini. Produk yang berkualitas bagus, meskipun kita mendapatkan produk yang bagus, tetapi lagi-lagi kita sangat tergantung dengan kinerja daripada mesin itu sendiri. Sehingga apa? Kualitas daripada output daripada mesin tersebut itu juga harus tinggi. Saya dulu masih ingat ya, saya tanya reject ratio-nya tinggi nggak gitu. Yang seperti apa Pak? Ya barang yang cacat lah, salah printingnya miring, itu banyak, banyak sekali Pak. Nah, itu di dalam autonomous maintenance dan di dalam TPM harus dihilangkan. Karena apa? Ya kan? Karena apa? Itu produk itu rejection-nya tinggi. Kalau rejection-nya tinggi, pasti nanti arahnya adalah biaya prosesnya tinggi. Seperti apa hubungannya? Nah, ini kita lihat di slide kedua di sini ya. Nah, ini kita sedikit belajar tentang ekonomi sedikit ya, meskipun nggak ada angka-angkanya ya di sini. Kita lihat di sisi kiri di sini. Ini adalah global cost, artinya adalah ini adalah harga pasar. Misalnya contoh lah ya, air minum dalam kemasan lah gitu ya. Rata-rata yang 600 mili itu ya dijual 1.100 gitu ya. Paling mentok 1.500. Tiba-tiba ada kita jual 2.500. Kalau ditanya, kenapa mahal? Apakah ini produknya diberi formulasi lebih gitu ya?
seperti ada beberapa produk diinjek nitrogen dan sebagainya seperti itu. Oh enggak Pak, ini sama. Nah kok harganya mahal kenapa? Kita rejectnya tinggi Pak. Pertanyaannya, kita mau beli aqua yang harganya 2.500 tadi enggak? Enggak. Nah itu yang menjadi ya, yang menjadi masalah mengapa kita harus menurunkan biaya yang dinamakan dengan manufacturing cost di sini ya. Inilah yang namanya biaya produksi. Nah, biaya produksi di dalam proses produksi itu tingginya dari segi proses ya itu disebabkan karena 3 hal. Yang paling tinggi ya. Itu yang pertama adalah di sini panic stress gara-gara mesinnya sering problem. Ya. Mesinnya sering problem, kalau sudah problem itu apa ya? Perbaikannya lama, bukan hitungan menit jam lagi tapi ini hitungan hari. Berhentinya sampai berapa hari gitu. Kalau 4 tahun 5 tahun lalu saya masih dengar, oh berhenti Pak, sudah berapa lama? Seminggu Pak, 10 hari Pak. Kenapa? Nunggu spare part. Nah, ini jadi masalah di sini. Ini yang menyebabkan global cost, artinya biayanya itu menjadi tinggi. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan biaya tinggi kedua adalah ini. Banyak produk reject, banyak produk defect. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan tinggi adalah banyak orang yang berlebihan. Artinya apa? Sebenarnya proses tersebut itu bisa digunakan, bisa dikerjakan oleh 5 orang, tapi mengerjakan 7 orang, 8 orang. Nah, ini banyak orang berkeliaran di sini ya. Nah, inilah 3 hal inilah yang menjadi penyebab mengapa biaya kita itu menjadi tinggi ya. Banyak mesin breakdown, kemudian apa namanya? Defect materialnya tinggi, banyak reject tadi ya. Dan juga banyak orang berkeliaran di sini ya. Nah, kalau kita sudah menghilangkan masalah-masalah yang ada ini ya kan. Nah, kita akan mendapatkan performance mesin tinggi, produk dengan kualitas bagus, produktivitas tinggi, dan akhirnya kita mendapatkan manufacturing cost yang lebih rendah di sini. Apa efeknya kalau kita mendapatkan biaya proses yang lebih rendah? Ini profitnya menjadi besar. Kalau profitnya sudah besar, ya kan, kelangsungan daripada perusahaan itu juga menjadi lebih aman. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian berikutnya Global D di sini. Global delivery artinya adalah bagaimana kita mendapatkan apa itu namanya performance delivery yang tinggi. Artinya oh ya ini janji tanggal 15 Desember ini mau dikirim. Ya 15 Desember tepat dikirim. Atau tanggal 15 harus sampai ke customer ya harus sampai. Nah, bagaimana caranya agar eksekusinya tersebut global delivery itu tepat waktu bisa tercapai ya? Ikuti tentang rencana yang ada. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah perencanaan, planning. Planning produksinya, planning perawatannya, planning autonomous maintenance-nya, itu semua harus terplanning semua dan harus direncanakan. Setelah direncanakan, dieksekusi. Ya, dieksekusi. Nah, eksekusi yang tepat, eksekusi yang delivery performanya tinggi, ya itu yang nanti akan mencapai apa namanya pencapaian delivery yang tingkat tinggi, kurang lebih sana ya. Oke, nah sehingga dapat kita simpulkan di sini kontributor utama paling utama ya dalam pencapaian QHD itu adalah mesin. Mesin di sini ini yang paling tinggi ya, sehingga kita dengan adanya autonomous maintenance ini kita lebih detail, lebih fokus bagaimana kita mengelola mesin supaya apa? Pencapaian global QCD tadi ya itu dapat tercapai ya. Oke, kita masuk ke berikutnya yaitu tentang konsep dasar TPM ya dalam penerapan autonomous maintenance ya. Konsep hubungannya apa ya? Melanjutkan dari yang dipapan di sini. Ini latar belakangnya, saya baca sedikit aja ya. Mesin adalah suatu tools untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti kita manusia, mesin juga perlu untuk dirawat agar kerja daripada mesin dapat optimal ya.
Departemen maintenance adalah departemen yang bertugas untuk menjaga agar kerja mesin optimal. Nah, tetapi apakah itu sudah cukup? Ya. Nah, ini yang paling penting, ya kan? Apa namanya, statement atau kata di sini ya. Nih, yang paling penting. TPM bukan merupakan program pemeliharaan atau perawatan mesin. Kadang-kadang kita sedikit salah menangkap ya, arti daripada TPM atau autonomous maintenance ya. Karena ada kata-kata TPM, total productive maintenance. Oh, berarti ini sebenarnya programnya maintenance. Orang-orang maintenance saja yang mempunyai training. Nah, ini salah ya. Jadi TPM itu adalah sebenarnya bukan program pemeliharaan, tetapi TPM itu sebenarnya lebih mengarah ke arah filosofi. Filosofi bagaimana kita bekerja sama antara orang-orang yang berhubungan dengan kinerja mesin. Ya. Siapa saja orang yang berhubungan dengan kinerja mesin, ya kan? Adalah operatornya, dari produksi, teknisi dari pemeliharaan mesinnya, dari PPSC-nya dan sebagainya. Nah, TPM ini harus dimaknai adalah filosofi itu. Filosofi bagaimana kita mempunyai manajemen, ya kan, operasional supaya mesin kita itu tetap beroperasi terus-menerus tanpa ada henti. Bisa jadi karena henti karena problem mesin berhenti karena idle. Idle itu berhenti sebentar ya, berhenti sebentar. Jangan sampai itu mesin sering berhenti karena tadi plastik wrappingnya masalah, sering berhenti karena operatornya mengerjakan pekerjaan lain dan sebagainya. Jadi lebih mengarah ke arah TPM itu lebih mengarah ke arah filosofi bagaimana kita mengelola mesin untuk berperforma tinggi gitu ya. Ini nih saya ibaratkan sedikit tentang seperti Formula One. Nah, ini kemarin kemarin itu ada Formula One, nggak tahu motor atau mobil ya. Saya hanya dengar dari teman-teman di WA Group aja ya. Nah, kita bisa menyontoh, saya ibaratkan di dalam Formula One, dalam kaitannya dengan pada saat pit stop. Saya pernah membaca suatu buku atau mendapatkan suatu diskusi ya. Pada waktu pit stop itu, padahal cuma ganti ban, betul ya? Kita kalau ganti ban, tukang ban tambal ban itu berapa orang yang ganti? Satu orang ya. Kita cuma nonton aja ya. Kalau kita pingin tambal ban itu ya, ganti ban itu yang ngerjain cuma satu orang aja ya. Si tukang tambal bannya itu ya. Tapi bapak-bapak pernah tahu nggak, pada waktu pit stop di Formula One itu sebenarnya orang yang terlibat di dalam proses penggantian yang sangat cepat sekali. Berapa detik? Di bawah 10 detik ya. Mengganti 4 ban. Bayangin aja. Ya, mengganti 4 ban dalam waktu kurang dari 10 detik. Bahkan pernah saya dulu sekilas nggak sengaja gitu ya. Tercepatnya itu sekitar 5 atau 6 detik. Gila sekali. Ya. Pertanyaan saya adalah, berapa orang yang mengerjakan? Ada yang pernah ngamati, ada yang hobi nggak pit stopnya di Formula One? Itu yang saya dapat info itu sekitar 20-an orang. Artinya apa? Hanya mengganti saja ya. Karena kita terkejar dengan waktu ya. Kalau 1 detik aja kalau Formula One ya udah lawannya udah mungkin berapa ya? 50 meter atau 100 meter di depan ya. Nah, rugi 1 detik aja sudah jaraknya seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Apa yang kita dapat pelajari dari Formula One waktu pit stop itu, ya, bahwa pit stop itu adalah suatu proses pekerjaan. Pit stop itu adalah suatu manajemen yang sangat tinggi sekali. Artinya apa? Perhitungannya adalah 0,01 detik. Artinya apa? Tidak boleh waktu 0,01 detik itu terlewatkan.
Nah, filosofinya di sana untuk dapat apa? Mendapatkan waktu penggantian ban yang sangat singkat. Nah, TPM filosofinya mirip-mirip dengan itu. Artinya bukan hanya program maintenance saja, tapi lebih mengarah bagaimana filosofi kita untuk mendapatkan performa kerja mesin itu tinggi. Artinya apa? Ya OEE-nya tinggi atau productivity improvement productivity index-nya tinggi di sana ya. Itu arti daripada sebenarnya TPM itu ada arahnya ke sana. Sehingga dapat dikatakan sebenarnya sasaran utama TPM itu bukan hanya preventive maintenance saja, bukan. Tetapi sasaran utamanya adalah mengembangkan hubungan antara manusia dan mesin dan tempat kerja yang bermutu. Jadi arahnya adalah lebih mengarah ke arah ke sana ya. Bagaimana mengembangkan hubungan antara manusia dan mesin seperti itu ya. Oke, itu adalah kurang lebih tentang sekilas tentang TPM ya. Nah, mengapa harus ada TPM? Nah, ini penting ini. Mengapa harus ada TPM? Kalau ada pertanyaan mengapa harus ada TPM, lanjutannya adalah mengapa harus ada AM, gitu kan? Mengapa harus ada AM? Karena kita menjalankan TPM. Mengapa harus ada TPM? Karena apa? TPM itu salah satu fondasinya, efeknya atau apa namanya target tujuannya adalah suatu tools yang digunakan untuk menangkap lost time. Nah ini paling penting di sini. Ya. Jadi mengapa kita menjalankan TPM? Karena TPM itu adalah suatu tools ya salah satunya ya yang sangat cakep banget lah, sangat bagus sekali menangkap lost time. Nah, mengapa lost time itu harus kita tangkap? Karena lost time itu yang ini tadi satu menggerogoti profit. Nah, maksudnya apa? Kalau lost time kita itu banyak, mesin breakdown, mesin yang nggak berproduksi, mesinnya banyak yang aneh-aneh tadi kan, gara-gara supplementary-nya apa tadi kok bukan supplementary ya, apa tadi ya namanya? Apa ya? Proses pendamping atau bahan pendamping tadi ya, aneh-aneh gitu ya. Itu menggerogoti profit sana ya. Karena mengakibatkan loss ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah customer nggak mau membayar loss. Contoh yang seperti yang tadi nggak mau orang beli aqua harga 2.500 gara-gara kenapa ini? Oh, mesinnya sering problem Pak. Wah, jadi kalau nggak harganya 2.500 saya rugi. Nah, itu nggak bisa. Mana ada yang mau beli, ya kan? Seperti itu ya. Membiarkan adanya loss time merupakan cerminan sikap kurangnya ownership. Artinya adalah kalau kita membiarkan lost time sudah mengambil bahwa ini mesin ini adalah punya saya. Artinya bukan hanya mesin barata pribadi bawa pulang bukan ya. Artinya ini yang menjadi tanggung jawab saya. Ya. Ini yang harus kita buat lebih supaya kita performanya itu naik. Ya. Nah itulah apa namanya salah satu arah daripada TPM sehingga dapat dikatakan kepekaan merupakan langkah awal mengurangi daripada lost time ya. Itu sedikit cerita singkat tentang TPM ya arah sana. Oke. Nah, sehingga ini target daripada TPM tentu saja kalau targetnya merupakan target TPM berarti tentu saja itu juga merupakan target daripada AM atau autonomous maintenance ya. Apa itu? Seru ABCD. Nah, apa itu ABCD? Accident, breakdown, crisis, dan defect. Ya. Accident ya tahu ya, kecelakaan, baik kecelakaan orang atau manusia ya, atau mesin. Ya. Jadi mesin breakdown, mesin terbakar, mesin gearboxnya rusak, mesin ini macam-macam itu termasuk accident ya. Tapi accident di mesin ya. Terus kemudian breakdown, nah, breakdown pasti manusia orang ya, apa namanya sorry, pasti mesin ya breakdown mesin. Terus krisis, nah maksudnya seperti apa krisis ini? Yang dimaksud dengan krisis itu adalah jangan sampai problem mesin ya, itu mengarahkan ke arah krisis daripada perusahaan. Contoh misalnya, mesinnya sering problem. Akhirnya apa? Janji ke customer delivery-nya tanggal 10, boro-boro tanggal 10. Ya. Tanggal 20 belum selesai, tanggal 25 belum selesai. Bahkan sampai 1 bulan ke depan baru dikirim.
akhirnya apa? Menjadi krisis kepercayaan daripada pelanggan untuk order ke tempat kita lagi. Nanti berikutnya adalah krisis kepercayaan. Ya, contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Krisis kepercayaan kepada atasan, kepada bawahan, kepada lingkungan. Ini bahaya. Dan yang ke D di sini adalah krisis zero defect atau zero reject ya. Produk gagal. Nah, ini arahnya adalah TPM itu adalah arahnya ke sana, zero ABCD ini. Termasuk zero lost time segala macam ya, dan juga menjadi sasaran daripada autonomous maintenance yang tadi pagi saya sampaikan. Ya, ini target daripada atau sasaran daripada TPM ya, atau AM ya, ABCD. Oke, nah ini 8 pilar TPM tadi yang ditanyakan di awal tadi ya kan. Nah, ini dapat saya sampaikan di sini ya. Pilar pertama adalah bagaimana kita membuat suatu improvement untuk meningkatkan kinerja daripada mesin itu ya. Improve to increase equipment effectiveness ya, atau bagaimana ini mesin ya, meningkatkan performance daripada mesin ya. Oke, kemudian yang kedua adalah autonomous maintenance. Ya, yang kita pelajari hari ini itu adalah pilar yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah plan maintenance system. Artinya adalah tadi yang sampaikan bagaimana membuat sistem maintenance, itu bagaimana caranya ini. Kemudian operation and skill training. Nah, ini pilar keempat ya. Bagaimana kita memberikan atau membuat suatu training-training ya. Tentunya training-training yang mengarah ke arah ini tadi, bagaimana meningkatkan kinerja mesin ya ke sana. Terus kemudian yang pilar kelima adalah maintenance prevention management, yaitu artinya adalah bagaimana kita membuat suatu pola manajemen perawatan. Ya. Kalau yang di tiga tadi adalah sistem manajemen maintenance seperti apa, ya. Nah, yang kemudian yang kelima adalah bagaimana kita membuat pola prevention manajemennya. Ya. Kalau bahasanya di sini, kalau scheduling itu ya, kalau ada kan, kalau ada orang pemeliharaan mesin itu datang ke mesin kita, oh lagi perawatan ini nih, lagi perawatan ini, itu di sini dikuatkan lagi di pilar kelima. Apakah ada perawatan mesin yang lewat? Apakah ada perawatan mesin yang tidak terkerjakan? Itu di sini. Ya. Kalau yang di plan 3 adalah sistem manajemen keseluruhannya ya. Kemudian yang ke-6 di sini adalah quality maintenance. Ya, arahnya adalah bagaimana menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi sesuai dengan keinginan customer itu di sini ya. Kemudian TPM administratif. Nah, ini administrasi TPM. Nah, ini kalau di kita menjalankan TPM dengan benar ya, ini sudah mengarah ke sini, perlu satu orang khusus yang mengelola tentang dokumentasi. Nah, ini perlu ya. Kemudian ke-8 adalah bonus sebenarnya ini ya. 8 di sini, pilar 8 bagaimana proses daripada TPM ini menghasilkan suatu sistem yang bebas polusi, keamanannya terjamin, terus kemudian tidak mencemari lingkungan dan sebagainya lah, arahnya ke sana ya. Oke, ini 8 pilar TPM dan kita ada di pilar kedua di sini, autonomous maintenance AM ya, atau perawatan mandiri. Ya, tentunya pondasi bawahnya ini adalah 5S ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisinya ini. Definisi dari AM. Kegiatan yang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. Ya. Jadi di sini artinya adalah memang AM di sini ini memang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri, ya,
di samping kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan bagian perawatan harsin ya, atau maintenance ya, perawatan mesin ya, mesin ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai salah pemahaman. Oh, dengan adanya AM berarti nanti orang maintenance nggak melakukan orang harsin tidak melakukan perawatan mesin. Oh tidak. Ini merupakan pembagian dan setelah dibagi ada tambahan pekerjaan. Nah, mengapa kok harus dilakukan oleh operator? Nah, nanti setelah ini ada penjelasannya ya. Tapi ini yang harus saya sampaikan dulu bahwa bukan melimpahkan wewenang dari kegiatan perawatan ke dari harsin ke operator produksi, tetapi ada sedikit pelimpahan ya, pekerjaan supaya operator betul-betul bisa mendeteksi awal lah bahasanya seperti itu ya. Mendeteksi awal apa saja mungkin ada yang keanehan-keanehan yang muncul di dalam proses apa namanya mekanisme daripada gerakan atau mekanisme dari kinerja mesin itu arahnya ke sana ya. Nah, kegiatannya apa saja? Ini kita bisa lihat di sini. Jadi enggak semuanya dan enggak susah-susah sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang susah dikerjakan oleh operator produksi, itu yang salah. Jangan sampai pekerjaan susah yang harusnya dikerjakan oleh maintenance atau harsin dilimpahkan ke apa namanya AM dengan cara, oh ini sekarang sudah ada program autonomous maintenance atau AM sehingga ini harusnya dijalankan oleh AM, harusnya dijalankan oleh orang produksi. Ya ini salah ya. Jadi yang dilimpahkan atau yang dioper ya kan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang simple ya, yang mudah ya. Nah, apa saja contohnya nih kita kalau bisa lihat ini ya pekerjaannya, pengecekan harian, pembersihan area permukaan mesin. Enggak semuanya area mesin dibersihin, wah habis waktunya nanti ya. Pelumasan bagian-bagian mesin yang sering mengalami degradasi kualitas bagian mesin. Contoh misalnya ada mesin yang setiap saat itu kinerjanya itu bekerjanya itu terus-terusan, misalnya roller apalagi ya yang bergerak terus-terusan. Nah, ini harus sering dilumasi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh bagian produksi ya. Bukan orang maintenance. Nanti maintenance yang gedenya gitu ya. Kemudian pengencangan mur dan baut, bukan semua mur dan baut di mesin dikencangi semuanya oleh operator, salah. Tetapi adalah pengencangan mur dan baut di bagian-bagian mesin yang selalu bergerak. Ya, mana saja itu nanti yang kita tentukan ya. Kemudian reparasi sederhana, bahasanya adalah perbaikan-perbaikan kecil ya. Misalnya contoh misalnya ganti tinta, terus ganti roller, terus apalagi ya, ya kecil-kecil lah. Nah itu seperti itu yang dikerjakan ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya, nah ini yang paling penting, pendeteksian penyimpangan. Nah, ini paling 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 utama sebenarnya. Jadi ini yang sebenarnya diharapkan di dalam program autonomous maintenance, yaitu adalah pendeteksian penyimpangan. Artinya apa? Operator harus menjadi orang yang pertama sekali di dalam mendeteksi penyimpangan yang ada. Apa saja contohnya penyimpangan? Suara. Ini biasanya mesin ini di posisi tertentu atau di area tertentu ini bunyinya nggak seberisik ini. Tapi ini berisik. Misalnya ada klik, yang biasanya normal ada klik, 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 klik. Gitu. Atau ada sesuatu yang benda yang berbenturan. Grek, grek, grek. Yang biasanya sebelumnya nggak pernah terjadi. Nah, ini yang harus dideteksi. Nah, kemudian atau hal yang lain, misalnya selain suara, misalnya panas. Ini biasanya motor ini tuh nggak panas. Saya pegang aja bisa. Ini kok sekarang kok jadi anget-anget agak mendekat ke panas ya. Nah, ini yang apa namanya harus kita
harus kita kita deteksi. Nah, setelah kita deteksi, apa yang harus kita lakukan adalah menyampaikan ke bagian perawatan, bagian harsin. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau menangani kalau mendapatkan setelah ada program AM perawatan mandiri, bagaimana kalau ada mesin rusak? Jangan dibenerin sendiri, ya. Kalau mesinnya rusaknya itu parah ya tetap orang maintenance, orang harsin yang melakukan perbaikan. Karena apa? Ya memang merupakan fungsinya bagian maintenance dan juga keahliannya ada di sana. Kita hanya bertugas mendeteksi penyimpangan yang muncul. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, asal jangan sudah dideteksi tapi nggak ngomong, ya itu bahaya malahan. AM-nya malah nggak jalan seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat AM itu berjalan ya. Oke, lanjut. Nah, ini sasaran autonomous maintenance ya. Sasarannya apa ya? Satu, mengembangkan skill operator. Skill operator akan kita tinggikan ya, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Apa lebihnya? Ini tadi yang saya sampaikan di sebelumnya. Operator yang mampu mendeteksi gejala sebelum terjadinya kerusakan. Nah, ini sebenarnya sasaran utama daripada AM atau perawatan mandiri itu di sini. Operatornya mampu mendeteksi gejala sebelum terjadinya kerusakan. Artinya apa? Operatornya itu skillnya naik. Naik dari mana? Yang sebelumnya itu hanya menjalankan mesin, ya. Kalau ada mesin rusak, nunggu jebol, nunggu rusak baru ngomong harsin. Mas, atau boy, atau coy, atau apa itu, mesin rusak, tolong benerin. Saya tak ngopi ngerokok dulu, nah itu kan. Moga-moga bapak enggak ya. Nah, itu harus dihilangkan, ya kan? Skill kita harus naik. Sebelum rusak kita harus deteksi dulu. Oh ya ini apa kok rasanya seperti ini, bunyinya kok aneh, panasnya kok aneh, itu harus dideteksi, disampaikan. Kalau ada yang tanya, Pak, kalau maintenance-nya belum bergerak gimana Pak? Artinya biarin aja lah, saya masih punya kerjaan. Nah, kita sebagai operator ya kan harus terus menerus memberikan follow up kepada orang harsin atau ke arah orang maintenance. Ini semakin bunyinya semakin kenceng, ini semakin panas. Kalau nanti nggak dibenerin, ya kan, performance saya, produktivitas kita turun. Nah, ini yang kita mauin. Jadi operatornya harus upgrade skillnya, ya. Apalagi kalau sudah jalanin ini ya, automatic OEE scoring ya. Jadi OEE-nya atau productivity-nya itu otomatis pengambilannya. Oke, nah kemudian sasaran autonomous maintenance berikutnya adalah menciptakan tempat kerja yang teratur sehingga setiap penyimpangan dari kondisi normal dapat dideteksi dengan cepat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi yang keduanya lagi, yang sasaran daripada autonomous maintenance adalah penyimpangan dari kondisi normal. Nah, operator harus bisa mendeteksi tersebut. Jadi kondisi yang nggak normal harus segera ditangkap dan operator harus bisa menangkap itu. Ya. Setelah ditangkap baru kemudian dilaporkan ke bagian harsin atau perawatan mesin ya, arahnya ke sana ya. Oke, lanjut. Nah, ini kunci-kunci ya. 12 kunci keberhasilan daripada autonomous maintenance ya. Kunci-kuncinya apa aja ya. Pertama, tentang pelatihan pengenalan TPM. Nah, ini kita sudah sekarang hadiri ya, ikuti ya. Pengenalan TPM, pengenalan AM seperti apa ya. Kemudian berikutnya adalah kerjasama antar departemen atau section. Minimal kerjasama antara produksi dan maintenance atau harsin. Tadi kalau sempat disampaikan ada satu orang tadi ya, Pak Hari itu siapa tadi, kita kerjasama dengan sudah bagus Pak, itu merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Karena nggak jarang kan saya temui itu
orang produksi dan orang maintenance itu bukan kerjasama, tapi malah saling tuding, saling lempar, saling musuhan, gitu ya. Ini harus dihilangkan ya supaya keberhasilan daripada TPM itu atau AM itu dapat terpenuhi, gitu ya. Perawatan mandiri adalah bagian dari pekerjaan produksi. Nah, ini penting ya. Ini yang harus dimasukkan ke pola pikir orang produksi bahwa perawatan mandiri itu bagian dari pekerjaan. Ya, ketika kita sudah menjalankan AM di lapangan, kita harus memaknai bahwa perawatan mandiri itu adalah bagian dari pekerjaan produksi. Ya, ini yang harus dipahami ya. Jadi kalau dikatakan bagian dari pekerjaan, artinya adalah harus diikuti, harus dijalani karena merupakan bagian daripada proses produksi kita. Kemudian adanya kegiatan kelompok kecil. Nah, sebenarnya salah satu pembangunan habit itu dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil ini, ya, kelompok-kelompok kecil. Misalnya satu area ya, misalnya satu area kerja kita itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Kita bangun bersama-sama. Oh, bagaimana sih supaya mesin kita bersama dari kelompok ini itu bisa produktivitasnya tinggi gitu ya. Nah, caranya bagaimana kita mengelolanya? Nah, itu diperlukan kelompok-kelompok kecil yang saling berdiskusi. Ya, kelompok-kelompok kecil yang berdiskusi untuk membuat suatu program autonomous maintenance ya yang baik itu seperti apa. Kemudian manajer harus memimpin penerapan TPM ini tadi ya. TPM AM itu adalah top down project, artinya adalah manajemen memberikan perintah ke bawah untuk betul-betul menjalankan. Arahnya ke sana. Nah, apa perannya? Nah, ini harus perannya sangat banyak sekali. Menampung masalah yang ada, mengurai masalah yang ada, terus kemudian memberikan inputan hasil yang selama ini didapatkan dari skop atau cara pandang manajer, kepala bagian, kepala divisi dan sebagainya ya. Kemudian pelatihan di lapangan. Nah, ini ya. Ini kita training 2 hari, nanti ada case study-nya ya kan. Itu hanya percontohan. Tapi yang paling penting AM itu adalah pelatihan di lapangan. Jadi sebenarnya saya lebih suka ya, itu trainingnya seperti ini itu ada di lapangan ya. Jadi langsung implementasi di lapangan. Karena apa? AM itu lebih menekankan ke perubahan area dan perubahan orang yang mengerjakan. Ya, jadi perlunya nanti training di lapangan. Nah, laksanakan terlebih dahulu, artinya apa? Yang dibahas di sini adalah bukan perubahan area saja, tetapi juga perubahan orang. Artinya apa di sini? Jangan kita berdebat teoritis. Terlalu berdebat di awal, ya kan? Tapi nggak jalan-jalan. Mendingan apa? Jalanin dulu. Nanti kita bisa review hasilnya dari situ, ya. Reviewnya dari mana? Dari mana? Langkah ke-8, dampak nyata. Lihat dampak nyatanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita lihat. Ya, terus kemudian yang ke-9 adalah standar ditentukan oleh operator. Ya, standar ditentukan oleh operator. Nah, ini bapak-bapak nanti ini yang menentukan standarnya sendiri. Oh, bersihnya itu seperti apa, terus kencangnya seperti apa, dan sebagainya ya. Kalau nggak tahu seperti apa, kalau nggak tahu gimana standarnya, tanya ke atasan, tanya ke orangnya ahli ini ya, tanya ke maintenance, harsin ya. Apakah yang dimaksud bersih seperti ini, apakah yang dimaksud dengan kekencangan seperti ini, dan sebagainya. Audit mandiri berikutnya, lakukan audit mandiri. Artinya apa? Kita memverifikasi hasil pekerjaan kita sendiri. Oh, oke, ini sudah bersih, saya jalan. Jangan sampai kok nggak jalan-jalan, sebentar Pak, harus ada approval dari atasan kalau kita sudah melakukan ini. Wah, atasannya ngeceknya lebih daripada 10 mesin nggak jalan-jalan, lost time lagi nanti ya. Jadi audit mandiri itu adalah kita memberikan keputusan sendiri sesuai dengan
pemahaman dan theoretical yang ada di theoretical kita ya. Kemudian respon yang cepat ya. Kalau ada perubahan, kalau ada apa itu responnya cepat ya. Kemudian yang ke-12 adalah terapkan secara tuntas. Artinya jangan berhenti di tengah-tengah, jangan di lompat-lompatin, tetapi ikutin nanti tahapan-tahapan daripada autonomous maintenance tersebut dengan baik ya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah 12 kunci keberhasilan yang ada ya. Jadi nanti kita ada autonomous maintenance itu ada 7 langkah ya kan. Angka pertama ada pembersihan awal ya. Ya, yang dikatakan adalah pembersihan adalah inspeksi, terus kemudian pencegahan sumber kontaminasi dan tempat yang sulit dibersihkan ya. Ketiga pengembangan standar pembersihan, keempat inspeksi menyeluruh, kelima tentang standar continuous maintenance, terus enamnya quality assurance dan ketujuhnya autonomous maintenance yang berkesinambungan.